Hati-hati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk mendengar berbagi praktik baik tentang budaya positif yang saya dapat dalam modul 1.4 pada pelatihan guru penggerak. Saat ini sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk saling belajar bersama tentang budaya positif. Mari Tuhan berkati jalannya proses pada saat ini sehingga semuanya boleh berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan berbagi tentang budaya positif yang saya dapat dalam program Guru Penggerak Angkatan 10 tahun 2024. Nah, saya membuka materi saat ini dengan mengajukan pertanyaan pengantin. Di sini Bapak Ibu bisa mengungkapkan pendapat dengan cara berkata setuju atau tidak setuju. Pernyataan yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Jadi semuanya setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Pernyataan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, boleh yang setuju boleh angkat tangan. Yang tidak setuju, yang atau yang ragu-ragu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Boleh saya mendengar alasan yang memilih tidak setuju dan memilih setuju salah satu saja. Yang tidak setuju tadi, Serta. Ya, terima kasih. Kalau melihat memang bicara tentang hukum, tidak ada hukum positif. Walaupun dalam hukum memang dibilang dalam undang-undang ada hukum positif, tapi harus dilihat membaca itu bukan dibilang hukuman. Membaca kalau dianggap hukuman, kenapa literasi Indonesia itu turun? Karena dianggap membaca itu sebagai hukuman. Iya sih. Dan membersihkan halaman. Jadi orang membersihkan itu, ini kan hukuman. Jadi melihat semua dari sisi negatif. Iya sih, kalau kita lihat begitu. Mungkin ada pendapat lain. Tadi yang setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, boleh. Yang tadi, Terima kasih atas kesempatan. Pertama, saya setuju untuk memberikan hukuman kepada siswa untuk mereka bisa menyadari apa yang mereka lakukan itu salah dan berikut memperbaiki lagi. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus. Jadi ada dua tanggapan setuju dan tidak setuju atas pernyataan yang kedua. Kita lanjut pada pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Oke, jadi semuanya setuju untuk pernyataan pertama dan ketiga. Nanti pertanyaan ini akan saya ajukan kembali ketika kita sudah menerima materi pada siang hari ini. Nah, kalau berbicara tentang hukuman di sekolah, pasti tujuannya untuk disiplin kepada anak, benar? Untuk itu mari sama-sama kita belajar apa sih makna dari disiplin itu. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya hukuman yang kita berikan kepada anak didik kita itu merupakan upaya untuk membuat mereka patuh kepada kita. Dan ini merupakan perspektif yang kurang tepat. Karena sebenarnya seharusnya kepatuhan itu timbul karena motivasi diri sendiri dari anak, bukan karena paksaan dari kita sebagai guru. Nah, kita akan sama-sama memahami melalui perubahan paradigma. Di sini, bolehkah saya minta Bapak Ibu berpasang-pasangan, lalu bayangkan di telapak tangan Anda ada harta yang paling berharga. Oke? Satu tangan aja. Harta yang paling berharga. Kemudian secara bergantian, contoh Servani dan Mem Angel. Servani akan berusaha merebut harta Mem Angel, dan Mem Angel akan berusaha untuk mempertahankan. Siapa yang suka kalau harta mau diambil? Oke? Jadi boleh pakai cara apapun, tapi yang mesti masuk akal. Oke? Jadi saya berikan kesempatan untuk percobaan pertama, lalu nanti balik. Dari bertahan jadi posisi menyerang. Oke? Dimulai dari sekarang. Ya, semua. Berusaha boleh pakai cara apapun. Tidak pakai cara apapun. Berarti dari diri Mem Angel merasa sakit sehingga lepas kontrol. Yang tidak terlepas, kenapa? Kenapa? Karena ini adalah harta saya yang paling berharga. Iya, karena kita sementara mempertahankan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, setiap kita memiliki kontrol diri masing-masing. Kita boleh berperan apakah kita akan menggenggam kontrol itu atau melepas kontrol tersebut. Begitupun dengan anak-anak. Sebenarnya menurut kita anak-anak itu sudah patuh kepada kita karena mereka melepas kontrol diri mereka. Karena seperti Mem Angel bilang, itu sakit karena ada alasan di luar, bukan alasan di dalam. Tidak ada yang bilang, oh saya lepas sakit karena aku tidak suka, kok lepas. Tidak ada, alasannya pasti karena orang tersebut kasih gile, kasih sakit tapi tangan sampai terbuka. Begitu pun anak-anak. Tidak ada anak-anak yang sebenarnya mau ikut berburu, tapi karena ada hal di luar. Oh kalau kita tidak ikut pasti tapi memang. Kalau kita tidak ikut paling kita dapat hukum. Itu adalah motivasi dari luar. Makanya kita harus merubah bahwa apa yang ingin kita lakukan adalah terapkan kepada anak.
itu harus berasal dari anak itu tersebut. Maka sebenarnya saat kita mengontrol murid itu sebenarnya adalah sebuah ilusi. Oh, kita berhasil kontrol dia. Sebenarnya itu ilusi, karena sebenarnya anak tersebut ya melepaskan kontrol diri, mau ikut kata orang. Anak tersebut jadi mau ikut kata orang. Terus kita ilusi selanjutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, kita bilang ke anak kita supaya dia mendengar. Mana kalau tidak dengar kami, kamu mau tahu apa? Kamu mau belajar apa? Kamu mau memahami materi? Sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Karena dengan anak-anak yang sekarang mereka bisa mendapat ilmu pengetahuan dari mana saja. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Duh, kamu pintar sekali. Duh, mem sayang ke kamu. Sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Anak melepas kontrol diri dan menerima itu semua. Jadi itu merupakan sebuah ilusi. Dan ilusi bahwa kita sebagai guru adalah orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa mereka mengikuti apa yang kita mau. Maka dari itu kita perlu kembali pada pemikiran dari tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yang berkata bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dia juga menjelaskan bahwa hendaknya pendidikan menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman murid, sehingga pendidikan bersifat dinamis. Artinya bahwa apa yang sudah kita alami waktu kita menjadi murid, di tahun kita belajar sebagai murid, itu sudah tidak relevan untuk kita terapkan kepada anak murid di zaman sekarang. Karena zaman berubah, kebutuhan mereka berubah, sehingga kalau kita dulu pakai tongkat saja kita takut, kalau sekarang hal tersebut coba orang lihat, itu tidak efektif buat anak-anak karena sudah berubah dia punya zaman. Untuk itu, bagaimana supaya anak-anak tersebut tetap menjadi anak yang disiplin di era yang globalisasi ini, maka perlu kita menerapkan yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Bukan berarti ketika kita mengubah pola pemikiran kita membuat mereka menjadi siswa yang tidak disiplin. Namun disiplin yang kita akan terapkan kepada mereka adalah melalui budaya positif. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, disiplin positif, nilai kebajikan dan keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini bertujuan untuk pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tadi kita sudah sama-sama mengenal apa arti kata disiplin, yaitu belajar. Nah, berarti ketika kita mau menerapkan disiplin positif, berarti dalam pendekatan kita mendidik anak tersebut untuk belajar melakukan kontrol pada diri mereka sendiri, dan sehingga membentuk mereka menjadi pribadi yang percaya diri. Karena kalau aturan atau kontrol itu berasal dari guru, anak akan menjadi kurang percaya diri. Kita mau bikin begini, takut lagi marah. Kita mau bikin begini, takut lagi ada hubungan. Akhirnya anak menjadi minder. Sebenarnya mereka mempunyai kemampuan, mereka jadi tertekan oleh maksud kita yang sebenarnya baik. Maka daripada itu kita perlu menerapkan disiplin positif. Nanti kita akan belajar bagaimana disiplin positif ini dapat kita buat dalam kelas kita masing-masing. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, ini bertujuan
bertujuan mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Di dunia ini kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saat ini kita terapkan dalam sekolah kita menggunakan kurikulum mereka, yaitu ini profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nanti nilai-nilai ini yang akan kita terapkan saat kita membuat keyakinan di dalam kelas kita. Nah, ada satu pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Toh sama-sama bertujuan untuk membentuk atau membina karakter murid. Kita bisa melihat dari sini. Ada pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut Bapak Ibu, kenapa harus pakai helm? Supaya selamat. Itu namanya nilai kebajikan keselamatan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Sehat, nilai kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ke sekolah? Disiplin, kan? Itu nilai-nilai yang seperti itu yang kita terapkan di sekolah. Nah, mungkin di sini kita akan sama-sama membuat satu keyakinan kelas. Contoh peraturan yang pertama, contoh ya, saya kasih contoh, nanti kita buat sama-sama. Jangan datang terlambat. Peraturan ini jangan datang terlambat untuk menjadi sebuah keyakinan, maka kita perlu mengubah menjadi menggunakan kalimat positif. Jangan itu konotasinya negatif. Anak-anak baru dengar jawab jangan, semangat. Anak-anak sekarang yang berprinsip adalah larangan adalah perintah. Semakin dilarang, semakin dilakukan. Jadi, orang harus merubah menjadi kalimat yang positif. Datang tepat waktu. Kata jangannya dihapus. Lalu kita sampaikan ke anak. Kira-kira nilai apa kalau datang tepat waktu itu menurut kamu apa? Oh, disiplin, Mem. Nah, kamu mau punya nilai disiplin dalam diri kamu? Iya, Mem. Berarti kita harus sama-sama sepakat bahwa keyakinan kita, kelas kita adalah datang tepat waktu. Karena kamu mau mempunyai nilai disiplin. Anak yang mempunyai nilai disiplin, anak yang mempunyai nilai dalam dirinya, maka dia akan merubah pola pikirnya. Jadi semula dia terlambat, dia akan sadar sendiri, yuk kita butuh disiplin. Jadi kita datang tepat waktu. Tapi kalau orang sudah bilang, karena besok terlambat, jangan kita terlambat, karena ini tanpa orang menjelaskan nilai apa yang dia langgar, maka dia akan berpikir, paling gak pengalaman kok. Atau sama dengan pengalaman kita berpikir, dua pas paling kok cuma tulis nama. Oh, anak-anak begitu, karena dia nggak punya nilai itu dalam diri. Maka kenapa tidak peraturan? Karena di dalam peraturan kita tidak menanamkan nilai. Kalau kita membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat positif dan menjelaskan nilai apa yang terkandung, maka dalam diri anak akan muncul budaya positif itu sendiri. Dan ini sudah saya terapkan beberapa bulan ini, 2 bulan ini di kelas saya. Jadi biasanya saya bilang itu, jangan lari-lari. Saya ganti dengan boleh jalan pelan, karena supaya kamu selamat, kamu tidak jatuh. Kalau kamu jatuh, kepala pecah, berdarah, pergi ke dokter. Saya jelaskan seperti itu karena nilai itu yang anak perlu dengar, bukan habis larang orang marah. Itu akan lewat begitu saja. Gitu. Oke.
Selanjutnya, nah kalau di peraturan, anak-anak akan tahu bahwa ketika dia melanggar peraturan maka dia akan mendapatkan hukuman. Tapi kalau kita menerapkan nilai dalam keyakinan kelas, maka dia akan menganggap kalau dia melanggar itu adalah konsekuensi dari apa yang sudah dilanggar. Kalau di sini dikatakan hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namun konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Misalnya, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, terus kita sepakati dengan anak. Oh, jadi kalau seandainya kita melanggar keyakinan kelas datang tepat waktu, kira-kira konsekuensinya apa? Oh, bagaimana kalau saya contoh saya terlambat 10 menit, saya 10 menit jangan dulu istirahat. Nah, ketika dia melakukan hal tersebut, maka dia sudah tahu konsekuensinya. Oh, saya pasti akan 10 menit saya menunggu dulu, jangan dulu istirahat. Dan saya sudah terapkan di kelas saya selama kurang lebih 2 bulan ini. Jadi siapa yang terlambat, dia sudah tahu bahwa saya terlambat, saya akan menunggu dulu 5 menit, sampai teman-teman makan dulu baru saya. Karena sudah muncul nilai dan dia akan merasa bahwa itu bukan hukuman, itu adalah hal yang harus dia bertanggungjawabkan. Begitu. Dan ada yang jenis-jenis lainnya. Kita lanjut pada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5: pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebenarnya ini adalah pro dan kontra. Kelima posisi kontrol ini sebagai seorang guru pasti pernah kita terapkan, termasuk posisi manajer, walaupun belum secara tepat dia punya susunan. Tapi kelima posisi kontrol ini sebenarnya adalah senjata guru dalam membudayakan positif. Namun pada pemberian hukuman, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau akan menjadikan murid tidak memiliki solusi dari diri sendiri dibandingkan dengan posisi kontrol manajer. Kalau manajer, kita berperan sebagai orang yang membantu mereka mencari solusi atas perilaku mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini bisa kita lihat dalam kelas kita. Contoh saat kita belajar, semua fokus. Terus satu anak main pulpen begini atau pensil, dia ketuk-ketuk begini. Kira-kira kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi? Yaitu kesenangan. Mungkin kelasnya membesarkan, jadi dia ketuk-ketuk pensil. Dia bosan kalau duduk lama-lama. Begitupun dengan kalau orang kebutuhan dasar manusia, contoh anak datang, terus kita puji, duh hebat kamu ya. Terus yang anak satu tidak selesai buat, dia akan pasti nakal, dia akan pasti ganggu dengan teman. Karena apa? Karena dia kebutuhan dasar penguasaan tidak diterima, tidak dapat puji. Lebih baik kita mengganggu juga teman lain supaya teman tak mendapat puji rumah kita. Jadi kalau orang lihat di kelas ada anak-anak yang melakukan hal yang di luar itu, berarti ada kebutuhan dari 5 kebutuhan ini yang mereka tidak penuhi, tidak terpenuhi. Jadi orang sebagai guru pintar-pintar orang lihat kebutuhan apa yang tidak dipenuhi. Anak yang kasar, kira-kira kebutuhan apa yang dia tidak dapat? Kasih sayang. Nah, sebagai seorang guru pasti kita mempunyai firasat mana kebutuhan yang belum terpenuhi oleh anak-anak kita. Nah, sebenarnya dari semua kebutuhan yang ada ini adalah tujuan mereka adalah untuk bertahan hidup. Jadi mari kita memahami
kebutuhan apa yang kurang dari anak-anak kita, sehingga mereka pun di dalam kelas bisa bertahan hidup. Nah, dalam menerapkan atau budaya positif, ada salah satu cara untuk kita tidak menjadi guru yang penghukum atau guru yang membuat rasa bersalah, guru yang pemantau atau guru yang teman. Kita bisa menerapkannya melalui segitiga restitusi. Yaitu ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas, kenapa kita perlu stabilkan? Karena kita istilahnya kita mau bilang bahwa hal yang mereka lakukan itu kurang tepat. Jadi kita perlu stabilkan dulu. Menurut kamu ini tepat? Kamu sudah lakukan ini benar atau tidak? Kalau dia jawab tidak benar, berarti identitasnya sudah stabil. Dia tahu mana yang dia langgar dan tidak langgar. Kemudian penetapan 2, validasi tindakan yang salah. Ini untuk membuat dia menyadari bahwa saya lakukan itu salah karena apa? Karena saya sudah datang terlambat, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas yang tadi sudah kita buat. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Artinya bahwa ketika dia sudah tahu dia sudah salah, kita tanyakan lagi, keyakinan apa yang kamu langgar dalam keyakinan kelas kita. Setelah itu kita bisa bertanya kepada dia solusi apa yang dia siapkan ketika dia berbuat salah. Dan untuk lengkapnya mungkin bisa kita lihat dalam Aku sampai malam kesal. Halo. Halo, Mem. Halo, tadi Mem Jane dapat kabar dari guru bahasa Inggris, katanya Alom dan Reynan bertengkar ya. Iya. Kenapa? Karena aku kesal sama Reynan, Mem. Kalau Mem Jane boleh tahu alasannya, kenapa sampai Alom kesal? Wah, kalau Mem Jane juga jadi Alom, Mem juga akan sangat kesal. Lalu apa yang Alom lakukan? Kesian juga ya Reynan. Menurut Alom, perbuatan Alom ini sudah benar. Iya, baguslah kalau Alom menyadari kalau itu salah. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Alom langgar? Benar Alom, kita harus saling mengasihi teman. Nah, ini kan sudah terjadi Alom. Bagaimana cara Alom untuk memperbaikinya? Wah, benar sekali tindakan Alom itu. Nah, dari hal ini apa yang Alom pelajari? Benar Alom, ketika ada masalah, Alom harus menyelesaikannya dengan kesabaran dan kepala dingin. Juga kalau ada teman yang berbuat salah, Alom bisa lapor ke guru ya. Baik Alom, terima kasih. Halo, nama saya Fisya. Saya senang berinteraksi dengan Mem Jane. Saya belajar untuk bersabar. Terima kasih, Mem Jane. Halo Elis. Mem. Elis, tadi Mem Jane dengar dari guru piket katanya Elis terlambat ya? Iya, Mem. Kenapa? Kalau Mem Jane boleh tahu, kenapa sampai Elis bangun kesiangan? Ya, benar Elis. Kalau Elis telat, pasti Elis akan bangun kesiangan dan terlambat. Kira-kira perbuatan Elis ini melanggar keyakinan kelas kita tidak? Keyakinan kelas apa yang Elis langgar? Benar sekali Elis. Nah, ini kan sudah terjadi. Bagaimana cara Elis memperbaikinya? Benar Elis. Elis harus mulai mengatur waktu bermain, waktu
beristirahat supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, Elis, dari hal ini apa yang Elis pelajari? Nah, dari kecil Elis sudah belajar disiplin, akan terbawa sampai Elis dewasa. Terima kasih ya Elis sudah mau berubah. Saya senang berdiskusi dengan Ya, Dewi. kemudian yang Kenapa harus boleh saya sharingkan sebagai teman penutup adalah bahwa ketika kita menerapkan budaya positif, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus membuat keyakinan kelas. Karena tanpa nilai yang muncul dari dalam diri sendiri akan sulit untuk kita merubah perilaku murid. Untuk itu, mulailah disiplin dan positif dalam kelas kita masing-masing dengan menerapkan keyakinan kelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketika kita membuat keyakinan di kelas, apakah bisa juga disertai dengan misalnya ada beberapa kali diberikan pemahaman seperti yang tadi di video. Kemudian jika memang anaknya tidak ada perubahan, apakah bisa tambah dengan ada hukuman atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau untuk membuat keyakinan kelas itu ada baiknya dibuat setiap awal pembelajaran dan disepakati oleh murid. Dan untuk pemberi, kalau seandainya dia tidak ada perubahan, maka berarti dia belum memahami nilai dari keyakinan kelas itu. Maka seperti yang saya bilang tadi, ketika membuat keyakinan kelas, kita harus sertai dengan nilai apa dari keyakinan yang kita buat. Contoh, datang tepat waktu, nilainya disiplin. Tidak mengganggu teman, nilainya adalah mengasihi sesama. Ketika kita menjelaskan itu kepada anak dan anak memahami bahwa nilai itu harus ada pada dirinya, maka akan terjadi perubahan. Tapi kalaupun dia tidak berubah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi yang tadi seperti di video, dan istilahnya bukan hukuman tapi konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi setelah membuat nilai keyakinan, ada konsekuensi. Jadi sepakati dengan murid sehingga anak dan merasa bahwa guru hukum saya. Tapi itu merupakan tanggung jawab dari perilaku yang tidak sesuai dengan dia. Terima kasih atas waktu yang disediakan oleh Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga materi ini bisa menginspirasi kita semua dalam membuat budaya positif di kelas dan sekolah kita. Kita akan tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun jalannya berbagi praktik baik pada saat ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kami diberikan hati yang mau melayani anak-anak dengan baik sehingga materi yang sudah kami dapatkan ini boleh kami lakukan dan terapkan dalam kelas, dalam sekolah kami masing-masing sehingga banyak anak yang boleh terlayani, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih.